Shalom Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, kita akan sambut dengan pujian Tuhan adalah benar. Pada
Bapak Ibu sidang jemaat kasih Tuhan, marilah kita sebelum belajar firman Tuhan bersama-sama, kita akan berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita sehingga kita dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat pimpinan, penyertaan, pertolongan, pelindungan, berkat-berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bapa, kami sudah memuji menyembah Engkau. Waktunya kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang tolong kami, berikan kami kemampuan untuk kami mengerti isi hati-Mu. Setiap roh yang bukan dari Allah yang akan mengganggu konsentrasi kami di dalam kami belajar firman-Mu. Setiap roh yang bukan dari Allah yang mau mengalihkan pikiran kami dari firman-Mu. Kami bersatu hati, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguasai kami sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, kami sambut berkat firman-Mu. Kita semua yang siap menyambut firman bersama-sama berkata, Amin. Bapak Ibu dan sidang jemaat kasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama yang saya ambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara semua, tolong perhatikan baik-baik Alkitabnya. Demikianlah firman Tuhan. Judulnya, Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan orang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Terima kasih Tuhan, berbahagialah kita semua yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat dikasih Tuhan,
Judul perikopnya adalah Gembala yang Baik. Untuk kita bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya, ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu harus sering berkomunikasi, harus sering bertemu, supaya kita kenal betul orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yesus berkata, "Aku gembala yang baik, aku mendengar suara domba-dombaku, dan domba-dombaku mendengar suaraku," kata Tuhan. Tidak bisa ketika kita mengatakan aku domba yang baik, tetapi kita tidak pernah mendengar suara gembala, yaitu Yesus Kristus Tuhan sebagai gembala yang agung bagi kita. Kita sebagai domba-domba, kita pastinya seharusnya mengenal setiap perkataan-perkataan gembala. Maksudnya apa? Kita sebagai domba-domba dari Yesus Kristus Tuhan, kita pasti akan mengenal suara Tuhan sebagai gembala kita. Yesus akan memberikan tuntunan kepada kita, Yesus memberikan bimbingan kepada kita, Yesus memberikan perlindungan kepada setiap domba-dombanya yang ada bersama-sama Dia, yang mendengarkan suaranya. Pada pagi hari ini, saya akan berikan beberapa hal untuk jemaat kasih Tuhan, apa yang akan Yesus nyatakan kepada domba-dombanya. Yang pertama, Yesus sebagai gembala memberikan keselamatan kepada para domba-dombanya. Yesus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap orang-orang percaya, yaitu kita semua sebagai domba-domba Allah. Untuk menyelamatkan kita, Yesus tidak memberikan harta benda, tetapi untuk menyelamatkan umatnya, kita, Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita. Itu satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa Yesus gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya untuk menyelamatkannya. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudari kasih Tuhan, Yesus sebagai gembala yang baik juga memberikan rasa aman, memberikan keamanan, memberikan perlindungan ketika kita umatnya, ketika kita domba-dombanya menghadapi setiap persoalan di dalam hidup. Yesus melindungi kita, Yesus menolong kita untuk terhindar dari setiap persoalan hidup yang kita alami. Yang ketiga, Yesus juga memberikan tuntunan, memberikan penyertaan, memberikan bimbingan kepada kita semua, domba-dombanya yang dikasihinya. Sehingga setiap langkah domba-dombanya yang mendengarkan suara gembala, yang mendengarkan suara Tuhan, yang mendengarkan firman-Nya, tidak akan tersesat. Jalannya lurus sampai kepada tujuan, yang pada akhirnya sampai kepada rumah Bapa yang di surga. Itu karena peran, itu karena tuntunan, itu karena bimbingan yang gembala berikan kepada domba-dombanya, yaitu kita semua. Yang keempat, Yesus juga memberikan kepada kita, domba-dombanya, damai sejahtera. Damai sejahtera tidak bisa kita patok, tidak bisa kita ukur dari seberapa banyak harta, dari seberapa banyak benda-benda yang kita miliki,
yang mungkin harganya sangat mahal, tidak. Tetapi damai sejahtera Yesus berikan ke dalam hati kita. Sehingga ketika domba-dombanya, ketika anak-anaknya mengalami pencobaan, mengalami ujian, kita tetap memiliki damai sejahtera dan bisa mengucap syukur karena Yesus Sang Damai itu melimpahkan damai sejahteranya kepada kita. Itulah 4 hal yang Yesus berikan kepada domba-dombanya yang mendengarkan suara gembala, yang mendengarkan suara Tuhan. Sehingga hidup domba-dombanya adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hidup yang menerima kelimpahan yang terbaik untuk setiap kita, para domba-dombanya. Mereka menjadi domba-domba yang mendengarkan suaranya. Apapun yang gembala katakan, kita melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Firman-Mu berkehendak supaya kami menjadi domba-domba yang mendengarkan suara gembala. Karena kami tahu Engkau gembala yang baik bagi kami, domba-domba-Mu ya Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, supaya bertumbuh dalam hati kami, berbuah dalam hidup kami, sehingga kami mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Pesan saya, tetap semangat. Pesan saya, tetap jalin hubungan pribadi dengan Tuhan dan dengarkan suaranya, lakukan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati.